antusiasme yang ada di Jakarta di tenis Indo, dan kita melihat di match pertama rondo match pembuka tidak pernah mudah untuk siapapun. Namun barang siapa yang bisa menguasai match pertama dengan luar biasa, maka kedepannya akan lebih nyaman. Apalagi Grand Final hanya dimainkan 2 hari dan besok kita akan ada Smash Roll. Ya, sebuah hal yang unik tentunya pernah terjadi di negara-negara lain, tapi baru pertama kali terjadi di Indonesia untuk panggung global. 2 hari aja Grand Final untuk melihat siapa yang bakal menjadi tim terbaik dunia di pertengahan tahun ini. Sementara di match pertama rondo, pesawat sudah mengudara berangkat dari arah Minhu menuju ke bagian Tinglon Garden di arah bawah sana. Udah mulai ada beberapa tim yang terdengar, ada tembakan-tembakan yang tersaji di arah sana, tapi belum tersorot oleh kamera secara sepenuhnya. Masih bersabar mereka. Ternyata EA yang akan melakukan peperangan yang terlebih dahulu menahan di bagian rooftop kali ini. Swap, bisakah mendapatkan satu di arah bawah sana, tapi Bigetron, satu anggota mereka tumbang. Masih belum tertangkap kembali, dan kali ini Swaps yang masih menjadi Spider-Man di arah luar. Dia lompat lagi ke arah bawah sana. Joker yang akan berlari untuk memberikan backup, tapi malah tiba-tiba pemain dari EA tumbang kembali satu anggota mereka. Satu demi satu pemain bakal masuk ke ruangan ini. Even bisakah menahan laju push yang dibangun oleh pemain dari EA Arena, dan close combat gagal, pelurunya habis, tumbang kembali satu pemain dari arah UF. Trade knock terjadi dengan cepat di antara kedua tim ini. Pemain yang tumbang adalah Aaron Zeban, pemain yang berhasil mempercundangi Bigetron di babak grup kemarin. Melakukan clutch, namun sekarang kita geser kembali menuju ke Ulf dan juga E-Arena berdekatan. Bahkan sudah di lock habis. Joker berada di angle yang begitu nyaman sebenarnya untuk bisa menangkap satu pemain dari E-Arena. Granat sedang dimasak, akan coba dilemparkan. Joker berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Geser kembali dia, duel akan terjadi, namun Joker memberikan hit dan sebuah granat dipersiapkan. Joker menang di fight pertamanya di match kali ini. Ulf tumbang kembali satu anggota mereka, tapi masih nggak boleh panik. Masih ada revive yang bisa mereka maksimalkan, juga smoke terpop up di arah high ground. Belum ada pergerakan push yang dibangun oleh tim-tim yang sudah mulai berdekatan ini. Tapi Flash dalam malapetaka mereka dalam bahaya kali ini. Revive akan coba mereka mainkan di arah rooftop. Ada satu gempuran yang bakal dibangun, dan ternyata bisa mendapatkan 2 pemain dengan molotov yang dilemparkan oleh pemain dari 721. Backup terlambat datang dari bagian belakang, tapi lihat Malik pun datang. Ada Prefire ke arah depan sana, dia tertembak kembali dan harus kembali lagi mundur ke arah belakang. Betopzi cukup percaya diri, dia lompat-lompat di arah lantai 2 atau lantai 3 ini menuju ke arah rooftop melawan 2 pemain, dan dia kalah. Flash harus kembali lagi tumbang satu anggota mereka. Dan ini merugikan untuk mereka, Mas Isans. Ini akan jadi satu fight yang cukup panjang di rondo. Kita tahu ada recall di sana, dan fight yang terjadi di awal-awal melibatkan tim-tim Asia Tenggara. Fortrive sebagai tim beras yang saat ini banyak disorot oleh media-media internasional melakukan sebuah fight berhadapan dengan Furia. Furia ini adalah juara dari PMGO Amerika sehingga tidak boleh dipandang sebelah mata. Bahkan Alpha Seven bertekuk lutut di hadapan dari Furia di PMGO Amerika kemarin. Lemparan utility selanjutnya coba dilakukan. Berhasilkah Furia untuk mendapatkan satu pemain dari Fortrive? Namun belum berhasil ternyata. Ada duel yang terjadi. Bigetron! Axel yang disayang oleh Troopers mendapatkan satu knockdown. Tembakan terjadi kembali, namun duel dimenangkan oleh Silence. Silence bisa mendapatkan satu. Backup cepat datang juga dari pemain-pemain Furia yang lainnya. Broken Wall akan menjadi pelindung mereka untuk melakukan revive, tapi ternyata kali ini close combat di arah pilar masih beradu dengan satu kegundukan yang akan mereka maksimalkan. Siapa yang akan memenangkan fight ini? Akankah dia berani untuk maju dengan UMP yang ada di bagian tangan GK? Mulai mendadak maju dan dia kalah fight. Hora yang berhasil memenangkan fight ini. Sky melakukan penyelamatan di arah luar. Sudah mulai ada fight yang begitu intens, bahkan kembali lagi kita lihat percobaan selanjutnya menuju ke GK, dan bingung nampaknya, overthinking. Satu pemain GK tidak mau kalah, dan satu yang lainnya Ragnarok mau tidak mau melakukan recall, berhasil kembali lagi dengan 4 pemain aktif saat ini GK. Namun kesempatan recall mereka sudah digunakan sehingga tidak boleh terlalu babar seperti tadi. Kita geser lagi menuju ke arah yang lain. Hura nampaknya akan segera berhadapan. Ini dia pemain-pemain dari Sky, dari Hura maksud saya. Iya, tapi kalau lihat Hura, cara main mereka masih agresif, San. Udah ngedapetin 5 elimination, bahkan kali ini mereka masih ingin menambah pundi-pundi elim mereka. Furia benar-benar di lock di bagian lower ground ini. Sky tidak melepaskan pandangannya karena pemain-pemain lain, tapi kali ini belakangnya sudah mulai ada yang mengisi, bahkan trackingnya begitu lengket. Sky bisa dapetin satu pemain dari GK yang ada di bagian belakang. Sebuah pengamatan yang sangat detail untuk bisa menambah pundi elimination. Bintang dari Hura adalah Sky yang permainan juga Hura umum. Menuju ke area dari lawan-lawan yang ada. Kembali lagi ini dia Sky bersiap dia untuk bisa memenangkan fight. Area Yulin memang sangat-sangat padat dan satu nilai plus di Yulin. Saat kita fight di sana, saat kita kalah di sana,
Tower recall juga tersedia di kota tersebut dan zona terpantau dengan begitu jelas ada di sebelah kiri. Granat dilemparkan, berhasil mendapatkan satu knockdown. Lagi-lagi Sky memberikan sebuah aksi yang brilian. Silence tuh baru yang kesekian kali ini ada Sky. What a clutch from Sky. Dua pemain langsung disungkurkan begitu saja, semakin mendekat malapetaka ke arah tim Furia. Elimnya makin banyak dong kalau gini ceritanya. 8 untuk Hura. Ya, seperti yang saya katakan tadi, permainan yang hura umum ditunjukkan oleh para pemain-pemain Hura. Bahkan ini juga sempat mereka tunjukkan di grup stage karena mereka adalah tim yang terbaik datang dari grup A, peringkat 1 di grup A. Tinggal mengulangi apa yang sudah terjadi di grup stage dan sedang dilakukan oleh para pemain-pemain Hura asal Nepal. Bergeser kembali kita menuju ke 7-2-1 tim yang bisa dibilang agak beruntung untuk lolos menuju ke babak ini karena mereka lolos di klasemen-klasemen tengah-tengah menuju ke akhir dan kita melihat inilah dia kesempatan dari Boom untuk melemparkan satu utility. Sudah dilontarkan, belum berhasil menjadi confirm elimination. Tapi gua semangat banget ngelihat permainan Boom yang udah mulai gerasak gerusuk naik menuju ke arah atas sana. Bahkan bola topang dilemparkan tapi ada lompatan yang datang dari bagian lantai 2. Jump shoot yang masih belum bisa mendapatkan pemain dari Boom Esports. Butuh backup. Mana backupnya? Satu touchdown guard dilemparkan tapi malah connect menuju ke arah rekannya sendiri. Atau itu perlawanan dari arah tim lain. Ada satu buah spekulasi granat yang lagi-lagi bakal dilemparkan menuju ke bagian lantai 1. Masih miss the target. Ada granat balasan yang akan datang dari Boom Esports. 2 melawan 2 tapi granatnya terlampau jauh. Tidak menargetkan karena pemain yang ada di bagian luar tapi yang ada di atas berhasil ditumbangkan begitu saja. Elberil dapetin satu pemain di lantai 2. Harus ada revive cepat ataupun harus ada healing cepat yang dilakukan oleh Boom Esports sambil menahan laju yang ada di bagian luar dan sebuah flank yang gagal. Boom kembali lagi bisa mendapatkan korban yang kedua ke arah tim Aurora. Boom harus banyak-banyak berterima kasih pada Elberil, pemuda asal Sumedang yang saat ini mendapatkan satu lockdown dengan sebuah granat dan duel akan terjadi di sana. Granat dilontarkan, akan ada duel antara Ziol berhadapan dengan satu pemain Boom. Ditangkapnya jelas sekali, terlihat dan Ziol ditangkap oleh Okta. Granat dari Okta begitu berbahaya, lempar menuju ke arah atas, meledak. Boom bisa mendapatkan pemain dari Aurora. You know what's cooking. Boom! You know what's cooking. Boom! Boom Esports meratakan satu tim ke arah lobby. Duel yang begitu seru terjadi dan kita kembali melihat bergemuruh saat ini Teddy Sidor Sendayar meneriakan Boom, meneriakan Indonesia yang berhasil mendapatkan kemenangan pertama mereka. Sebuah kolaborasi yang begitu luar biasa dari seorang Okta dan juga Elberil. Namun kita geser menuju tempat yang lainnya. Asia Tenggara kembali harus menghadapi sebuah fight. Flash menghadapi satu tim. 7-2-1 yang dihadapi di atas. Duel terjadi namun win. Tumbang dia, ada clutch yang coba dilakukan dan berhasil. Clutch menuju ke Flash. Rihan dengan clutch dan keterangannya mendapatkan 2 pemain yang ada menuju ke arah rooftop tadi. Tapi kita langsung berpindah menuju ke arah tim yang lain lagi. Berada di balik sebuah batu, sebuah tracking yang ternyata masih belum sempurna. Lagi-lagi Sky dengan aksinya menumbangkan satu pemain yang tadi di balik batu. Masih terus bergulir nampaknya eliminasi yang dimiliki oleh Hura dan mereka terus menambah. Boom punya zona. Kita melihat zona selanjutnya membanting ke area kiri. Sedari tadi terus menggeser ke kiri. Banyak tim-tim yang datang dari pintu sebelah kanan dan menumpuk sisi kanan. Terlalu banyak penumpukan terjadi di sana. Bisa saja Boom memanfaatkan momentum seperti ini karena kita tahu bagaimana pola dari Boom saat mereka sudah punya zona. Iya, dan kalau kita lihat dari permainan tim-tim Indonesia yang lainnya sebenarnya nggak cuma Boom yang udah mendapatkan elimination, tapi Bigetron yang sudah mendapatkan satu elimination, bahkan dari Pandum yang sudah mendapatkan satu elimination juga tapi tidak tertangkap oleh observer kita. Malah kita bakal ngelihat lagi perang antara tim 721 dan juga Ulf yang sudah mulai bertemu. Satu terknockdown dari 721. Ada yang tumbang juga dari Ulf, membuat mereka nggak langsung sekonyong-konyong gitu aja untuk melakukan counter. Tapi ternyata perpindahan dari pemain 721 malah membuka vision mereka untuk bisa dapetin satu knockdown. Tapi Falak di arah lain sudah pulang ke lobby. Kita menuju ke arah yang lain. Rehan saat ini yang sedang kita saksikan. Berhasilkah dia untuk melakukan sebuah eksekusi menuju ke pemain-pemain dari Ulf asal Turki. Berduel nampaknya 7-2-1. Tidak membiarkan hal ini menjadi mudah bagi Ulf. Namun Ulf juga bersiap untuk keluar. Ada sebuah jalur evakuasi yang dibangun oleh pemain-pemain Ulf. Berhasil 2 pemain lepas dari jegalan satu player 7-2-1. Namun menyisakan 2 di belakang. Tertinggal para pemain-pemain Ulf. Terpisah menjadi 2 titik yang berbeda. Saling melakukan lockdown di antara 721 dan juga Ulf. Eren tidak melepaskan pandangan yang menuju ke arah seorang Rehan. Smoke di pop up langsung guna menutup vision dari arah Eren. Tapi ada yang bakal datang mendekat ke arah jembatan ini. Jembatan cinta dia Rehan. Dia turun menuju ke arah bawah sana. Free fire dari seorang Cage. Masih belum bisa mendapatkan posisi dari seorang Rehan. Rehan mundur ke arah belakang. Tapi Masko di sisi lain. Sebagai Watchtower dia bertanggung jawab untuk menjatuhkan satu pemain dari Ulf. Bahkan headshot langsung dan back to lobby.
2 kali headshot, Aaron 7 dihukum, terdengar dengan begitu jelas S12 kali digunakan oleh salah satu player. Namun granat Ulf begitu spesial dan granat tersebutlah yang sedang dipilih oleh salah satu pemain Ulf, Scarface nampaknya menggunakan granat tadi dan akan segera dilemparkan. Rehan sendirian saja di area atas, kasihan sekali dia dan sudah pasti Soulless berhasil menangkap Rehan bahkan menjadi confirm elimination. Sangat sulit memang untuk Rehan bisa bertahan di bagian lantai 2. Terlalu banyak tadi pemain-pemain Ulf yang datang mendekat ke lantai 1. Bahkan Moskow tidak memberikan follow up-nya dengan cepat. Tapi udah ada 8 elimination yang dikumpulkan oleh 721. Hora begitu agresif. 721 juga mengikuti dengan 8 elimination yang mereka dapatkan. Hura 11 elimination. Dua tim ini masih cukup konsisten dari segi agresif dari babak group stage kemarin. Dan terus bergulir eliminasi demi eliminasi di berbagai tersebut. 721 akan menjadi tim yang kembali lagi utuh. Namun inilah dia rotasi dari Bigetron, sang tuan rumah. Bergerak, ada satu jembatan yang dimanfaatkan. Kembali lagi Reizi sebagai pembuka jalan untuk bisa membuat para pemain-pemain Bigetron bermain dengan nyaman di late game nanti. Gue berasa di Dufan ya, kayak naiknya gara-gara gitu kan, naik, turun gitu kan. Cuman gak ada airnya doang ini yang lagi dimainin sama Bigetron. Berrotasi dengan santai Bigetron kali ini, sementara Bumi Sport ada di bagian center dari zona. Entah mereka bakal tetap ada di dalam circle atau tidak, tapi boom, mendapatkan kontrol area untuk tim yang akan masuk dari arah utara. Sementara Bigetron punya agak sedikit PR mereka, ada PR yang harus mereka kerjakan supaya mereka bisa masuk karena mereka paling jauh di arah timur, Sans. Kita melihat Boom jelas mendapatkan keuntungan besar dengan keadaan seperti ini, tapi God adalah tim yang kemarin sempat dibahas, tidak terlalu meledak-ledak, tidak terlalu banyak elim didapatkan oleh tim tersebut. Namun menuju ke Miramar, permainannya baik yang membuat mereka tetap bertahan. Menuju ke Grand Final, kita geser ke Turki, kita geser menuju S2G yang berhasil comeback ke Milan, mendapatkan win-win chicken di match terakhir grup stage. Namun kita lihat Bigetron, Axel, lagi-lagi Axel, pemain yang sangat dicintai oleh Troopers, harus tumbang saat ini. Satu tumbang dari Bigetron, tapi harusnya masih ada recall yang bisa dilakukan oleh Bigetron kali ini. Belum terlihat mereka tumbang di bagian mana, tapi kalau kita lihat berdasarkan map stream, mereka kejebak ketika mereka ingin menuju ke arah selatan, ingin memutar supaya mereka bisa masuk dari arah Fongtun. Satu buah granat menuju ke arah gazebo di mana ada pemain dari S2G. Ada lemparan granat balasan ke arah lower ground, meledak tapi hanya splash damage yang diberikan ke arah pemain dari T2. Masih bermain di bagian lower ground, granat kedua dari Eve akan langsung dilemparkan tepat waktu dia masuk menuju ke arah mobil dan knockdown. What a nade, di follow up juga dengan cepat untuk mendapatkan satu confirm elimination. Di tempat yang berbeda, Axel berhasil di-recall saat ini membuat Bigetron kembali lengkap para pemain-pemain mereka. Namun kembali fokus ke arah yang lainnya, Kamikaze yang sedang kita saksikan. Namun TT Project juga tidak ingin ketinggalan, bergeser kembali. Tim yang kemarin membuat Ryzen cukup viral karena kemarin ada pertemuan antara TT berhadapan dengan RRQ dan diklip oleh banyak sekali orang. Kembali lagi saat ini pertemuan 2 TT berhadapan dengan S2G. Ini dia 2 TT. Seperti yang dibahas oleh Ryzen kemarin waktu melakukan watch party. Tapi Furia cukup dekat berhadapan dengan Bigetron. Close combat kali ini S12 kan di tangan low health. Tapi Higors berhasil menenangkan diri untuk memenangkan fight itu. Untungnya masih ada follow up cepat datang dari pemain-pemain Bigetron yang lainnya. Furia memberikan backup dari bagian dalam Watchtower. 2 orang, 3 orang akan segera mendekat. Belum ada revive yang bisa mereka mainkan. Tapi ternyata yang satu banget kesekian kali ini dan Reza berhasil diamankan. Reza akan menjadi pemain terakhir dari Bigetron kali ini. Ada gerakan push headshot connect tapi Changship yang dilakukan oleh Furia membuat Bigetron harus pulang di match yang pertama ini. Nice try untuk Bigetron, 1 poin mereka kumpulkan, tapi masih banyak kesempatan yang bisa mereka manfaatkan. Tidak boleh terlalu banyak membuang-buang game seperti ini dan kita melihat memang rotasi dari Bigetron terlalu sulit tadi. S2G tumbang satu pemain mereka berhadapan dengan GSTR, tim yang juga dari Turki. Duel Turki terjadi, derby Turki tersaji kali ini. Sebuah duel by one yang akan kita sama-sama saksikan. Granat dilemparkan namun manggil teman-temannya, backup datang, tembakan terjadi terlalu mudah. GSTR mendapatkan 1 knockdown. Itu gua yakin S2G kaget, keluar 1 orang, balik 3 orang ya. Tiba-tiba ada Kage Bunsin yang muncul dari kubu tim lawan membuat dia terkejut pastinya. Tapi lihat dari Gestar, akan langsung close combat kembali S2G. Tak berdaya begitu ditabrak oleh Gestar menuju ke compound tersebut. Titi melakukan sebuah close combat kali ini mengincar pemain-pemain dari tim Pandum dan Pandum harus pulang. 2 tim Indonesia harus pulang di early ini. Menyisakan Boom yang juga punya zona di dalam sana, namun sedang terjepit saat ini. TT Project tidak banyak opsi yang mereka miliki, terus digempur oleh GSTR.
Gaming Star memberikan tekanan terlalu dahsyat menuju ke TT Project yang tidak bisa kemana-mana. Sudah di lock habis, bahkan zona juga tidak dikuasai oleh tim tersebut. 7-2-1, diam-diam juga satu persatu pemain-pemainnya pulang ke lobby. Ya, tapi begitu kita melihat tadi hara-huru yang terjadi oleh Hura dengan 11 elimination mereka. Tiba-tiba kali ini hening dari Hura. Malah tim lain yang sudah mulai mengejar ketertinggalan poin mereka termasuk Gestar yang sudah mendapatkan 4 elimination. Bergerak dengan pasti, pelan-pelan mereka masih belum masuk menuju ke arah circle. Masih penasaran gue pergerakan dari Boom nanti akan seperti apa karena sekarang Boom harus bergerak masuk. Ada beberapa split yang dimainkan oleh Boom Esport. Ini kayaknya Boom bakal ketemu sama Hura dulu, Wanda. Yang saya cukup penasaran cara apa yang akan segera direspon oleh Pandum, direspon oleh Big Get di saat satu pemain TT juga tumbang karena Pandum adalah tim yang harus dibilang lolos ke Grand Final bermodalkan satu rondo. Satu rondo. Di saat rondo mereka tidak maksimal, nanti cara apa yang akan dimainkan oleh Pandum ke depannya. Namun TT Project juga kembali lagi di lock, habis dan pulang ke lobby. Hura! Lagi-lagi dapat di satu knockdown. Kali ini menuju ke Boom. 13 elimination Boom yang dikejar tadi. Yami pun tumbang. Malah yang didapetin Yami lagi. Ya. Netmaster dari Boom Esport. Semoga masih bisa bounce back lagi Boom Esport dengan 3 pemain mereka yang tersisa. Tapi lihat dari GK yang dapetin 1 pemain dari Arena. Morman diamankan begitu saja. Kembali lagi mundur pemain dari GK ini menuju ke arah lower ground. Granat yang akan berbicara lempar ke balik semua bus. Tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown yang berikutnya. Masih ada granat yang akan di setup kembali. SafeG terlampau jauh. Splash damage pun tak masuk banyak karena pemain dari IA. Namun percobaan selanjutnya dilakukan oleh SafeG. Berhasilkah dia melemparkan granat kembali lagi terlalu jauh. Balasannya juga diberikan saat ini SafeG. Sudah sangat dekat. Roning terlebih dahulu dilakukan. Ada satu cekungan yang dimanfaatkan oleh 2 pemain Arena. Namun 1 granat saja bisa membuat Arena tak berdaya. 2 pemainnya datang. S12 kan digunakan. Tidak bisa dilakukan oleh S12K dari Arena. Dan kita bergeser menuju tempat yang berbeda. Boom! Berhadapan dengan pemain-pemain Hura. 1 pemain dari Boom tumbang. Bahkan Okta langsung dipulangkan begitu saja berbicara lobby. Hura yang menculik 2 pemain dari Boom Esport. Tapi tenang, masih ada 1 pemain dari Boom Esport yang akan memberikan pergerakan supaya mereka bisa masuk ke dalam zona. 2 ternyata pemain dari Boom Esport yang tersisa kali ini. Kalau menurut gua objective play ini good things banget buat Boom Esport. Ini bukanlah match pembuka yang menyenangkan untuk kita supporter Indonesia, untuk para publik tuan rumah karena tim-tim Indonesia harus tumbang satu persatu. Para pemain-pemainnya terlalu muda, terlalu rapuh. Pertahanan yang dimiliki oleh tim-tim Indonesia tadi, namun Boom masih ada di sana dengan 2 pemain terakhir. GSTR, Turki melakukan healing terlebih dahulu, memanfaatkan 1 gubuk Nestapa saja. Geser menuju ke Force God. Ini tim yang dari tadi saya bicarakan. 2 element sudah mereka kumpulkan. Zona ada di posisi mereka dan tidak akan kemana-mana. God adalah tipikal tim yang sudah punya zona dan mereka tidak mau bergeser. Pokoknya main safety sampai mereka harus berpindah lagi menuju ke zona yang baru. Dan Gold termasuk tim yang punya defensif cukup strong ketika ada tim yang berusaha untuk mendetek tepat mereka. Tapi boom! Lagi-lagi harus kehilangan anggota mereka Sanju atau Acul. Tertangkap tadi, last man standing untuk Boom Esport berarti El Beryl yang tersisa. El Beryl, pemuda asal Sumedang yang saat ini sudah berganti KTP menuju ke Lombok. Karena memang menikah sama orang Lombok, info aja dari gua. Nice. Dan kita geser ke zona yang memang berada di area tengah dari God. Dari tadi mereka mendapatkan zona, namun saya khawatir Hura tidak boleh terlalu dibuat nyaman bermain di match pertama. Kalau seperti ini bisa saja menjadi satu bola salju yang semakin besar nantinya poin untuk Hura. Ya, dan sebenarnya yang gue khawatirkan sekarang kalau misalkan Hura ada di peringkat pertama Sans hari ini, besok mereka bakal bermain pertama rondo. Kalau misalkan mereka bisa konsisten, map kedua mereka tutup, close, kelar. Karena hari kedua kita bakal memainkan Smash Rule yang udah pernah menjadi trauma untuk warga Indonesia ketika menonton di Basketball Senayan tahun 2025 di PMSL kalau gua nggak salah. Sementara dari arah Gestar yang kali ini Yuzak melakukan sebuah tembakan bertukar Furia. Hitmarknya masuk. Sayang sekali harus melakukan reload karena memang tinggal 1 peluru dalam clipnya. Membuat dia gagal untuk mendapatkan knockdown yang kedua. Gaming Star harus melakukan sebuah permainan objektif. Mereka harus menuju ke zona terlebih dahulu karena berada di luar zona terlalu lama. Ini adalah rondo berbahaya. Apalagi kalau tidak memiliki jammer backpack untuk menahan blue zone-nya. Geser kembali kita. Ulf yang ternyata masih berjuang dengan sisa-sisa pemainnya. Terpisah 2-2 membuat 2 pemain saat ini yang ada di tim Ulf. Dan kita menuju ke area yang berbeda. Fortrive tertangkap 1 pemain mereka di hadapan Rosemary yang juga ada di venue. T241 waktu mereka tumbang. Waduh, agak ke distract gue gara-gara lu ngebahas Rosemary karena memang Rosemary datang bersama dengan manajernya Badru yang lagi nonton sambil memantau juga. Udah selfie sama Falak tadi. Jadi kalau match kalian dimulai. nanya Rosemary nggak ada di PMGO? Ada. Jalur live stream ada juga, tenang aja, tenang aja. Dan juga Rosemary saat ini sedang jadi Terminator di PMUR. PMUR ketemuannya sama Alpha 7 waktu itu karena memang lagi sering ketemuan di PMUR-nya untuk kali ini.
atau di UR pastinya ya, Ultimate Royale. Tapi kita bakal berfokus kembali berjuara tim GameStar yang akan menghadapi IQ. Granat akan menjadi ujung tombak di depan sana dan IQ dapetin Yosep. Belum ada follow up yang datang dari arah high ground. Swash memasak granatnya, akan dilemparkan menuju ke bawah sana, tapi targetnya masih miss, Sans. Smoke kembali di pop out terlebih dahulu. Itu adalah smoke defensif yang bertujuan agar bisa menutup vision dari lawannya, dari pemain-pemain Fortrap, dan lemparan utility kembali akan diberikan. Kita geser menuju ke fight yang lainnya. Igor yang terus melakukan tembakan. Nampaknya ada satu momentum yang berhasil dimanfaatkan dan Fortrap halus pulang menuju ke lobby hanya dengan 2 elim saja. 2 poin untuk 4T di match kali ini. Yap, 2 poin yang mereka dapatkan. Dan mereka juga tidak mendapatkan placement point karena mereka pulang di STK yang ke-10. 9 tim masih tersisa di menit ke-20 kali ini. Tim-tim dari Southeast Asia pun sudah mulai rontok tadi. Ada Bigetron, Pandum, dan juga EA yang sudah dipulangkan menuju ke lobby. Tapi wakil dari Indonesia masih menyisakan 1 pemain saja, Elberil, yang masih bermain di bagian luar dari zona. Masih memikirkan waktu yang tepat supaya bisa masuk karena depan ini bahaya banget sih. Tapi mau tidak mau, Elberil harus bergerak. Please, Wura, jangan nengok ke belakang Wura. Biarkan saja Elberil untuk mengendap-endap defensif. Harus bisa dilakukan dan touchdown Elberil. Satu momentum yang baik dimanfaatkan oleh player asal Indonesia. Dan kita melihat zona ada di posisi Elberil sendirian di utara. Harus berdiam diri, harus menahan diri supaya tidak membuka tembakan ke arah depan kalau tidak diperlukan. Tembak ketika ada instruksi, itu yang harus dilakukan oleh seorang Elberil. Semoga bisa mendapatkan placement yang lebih baik lagi karena masih 9 tim yang tersisa termasuk dari Boom Esport. Dan kondisi 9 tim yang paling bonyok emang dari Boom Esport dan juga Flash yang masing-masing menyisakan last man standing. Diam saja, tidak melakukan apa-apa adalah hal yang perlu dilakukan oleh Elberil. Biarkan saja, hanya bernapas saja di belakang dari batu. Kita fokus ke area yang lain. Jangan pedulikan Elberil, biarkan dia menuju ke posisinya. Geser ke arah GSTR, Gaming Star Turki yang sedang memasak 1 granat akan dilontarkan. Sudah dilontarkan namun masih ada jarak, harusnya menuju ke Furia. Menggelinding granat tersebut meledak tanpa adanya hasil yang berarti. Bahkan Furia berhasil melakukan sebuah reset, 1 revive terjadi di sana. 2 granat kembali lagi dilemparkan tapi masih belum connect. Bahkan masih bisa cepat Furia untuk melakukan healing tadi. 1 pemain mereka Chief dan juga Silence yang masih bisa melakukan healing dengan sangat cepat. Bermain dengan sabar, mereka datang dari arah selatan. Kanan mereka ada GameStar, depan mereka ada Gold, kiri mereka ada 721. Hanya tinggal memilih lawan mana yang akan dikontes oleh Furia kali ini. Gold sebenarnya yang paling enak karena mereka punya high ground, bahkan ada emergency cover flare yang sudah mulai di setup. Sebuah screening dilakukan oleh pemain dari GameStar, tapi di arah lain Jiggle dari arah Hora mulai tumbang anggota mereka karena terspot oleh pemain-pemain yang ada di sekitar mereka. PUBG kembali lagi menjadi bintang untuk timnya, mendapatkan 1 knockdown tadi kalau kita lihat menggunakan Auga dan granat yang berhasil menumbangkan 1 pemain dari GOAT. Harus kayak gini untuk membuat GOAT aktif melakukan tembakan karena jika dibiarkan maka mereka juga akan diam di tengah. Tapi lihat Elberil berani membuka tembakan dan Elberil bisa mendapatkan 1 Jiggle. Dipulangkan begitu saja, sebuah steal momen yang sangat brilian datang di kubu dari Boom Esport. Elberil yang menculik dan menambahkan 1 elimination lagi untuk Boom Esport. Tapi lihat pergerakan yang dibangun oleh GameStar kali ini. Screening mereka kirimkan, tabrak gaming coba mereka lakukan tapi masih miss the target karena Gold sudah mulai berpindah ke arah belakang sana. Bahkan Furia juga mendapatkan momentum untuk bergerak masuk. 3-way showdown akan terjadi sesaat lagi. Dari drone view kita melihat bagaimana Ayala melemparkan granat yang begitu cantik untuk mendapatkan 1 pemain. Gaming Star terjepit 2 sisi. Ada Furia, ada GOAT yang ingin memulangkan para pemain-pemain dari GSTR. Dan sudah pasti tidak memerlukan waktu lama untuk GSTR selesai di match kali ini. Hujan granat red zone buatan dilakukan oleh 2 tim. Membuat GameStar tak berdaya seperti yang dibilang oleh Sanskui. 5 tim tersisa kali ini dan Elberil pulang ke lobby. Nice try untuk wakil-wakil dari Indonesia. Dan 5 tim ini akan mempertaruhkan segalanya supaya mereka bisa mendapatkan winner chicken dinner. Tapi gua berharap jangan hura karena udah ada 14 elimination. Terlalu tinggi jika Wura mendapatkan winner chicken dinner. Jangan sampai terus menambah, apalagi placement point. 10 placement point akan sangat sulit dikejar dengan keadaan agak-agak sprint sebenarnya. Grand final kita dengan hanya 2 hari saja. Ayala membuka fight menuju ke Malik, 1 pemain dari 721 tumbang. Dengan DP kali 3, senjata yang sebenarnya tidak banyak digunakan akhir-akhir ini. Yap, tapi tentunya enak banget kalau misalkan lu pakai sambil masukkan sebuah proning. Tapi lihat Ayala kembali lagi dengan aksinya Gold. 1 pemain mereka tuang terus the smoke tadi menuju ke arah kepala headshot.
headshot. Membuat low health satu pemain dari Gold. Mengganti weapon kah? Tidak dengan P90 ternyata. Akan maju Ayala kali ini mencari vision. Untuk bisa mendapatkan pemain dari Gold. Tapi ternyata di bagian lain Higor juga mendapatkan satu pemain dari tim God. Tersenwich bahkan Hura juga mendekat menuju ke arah Gold. Membuat mereka semakin tak berdaya. Granat akan dilemparkan menuju ke bagian belakang. Di pojok sana meledak dan satu confirm elimination mereka dapatkan. Sleepy mendapatkan satu pemain dan akan berdekatan saat ini. Tembakan datang dari Ayala, datang dari Furia. Hura ada dalam ancaman mereka, bergeser nampaknya agak sedikit takut menuju ke pemain-pemain Furia yang memang agresif sekali sedari tadi. Dan Furia Higor juga mendapatkan pemain Gold. Pulang semuanya, Gold ada di tengah zona tapi cuma 4 elim saja. Cuma 4 elim karena terlalu banyak tim yang nabrak menuju ke arah gedung tersebut. Oh, bukan gedung. Gunung. Tebing ataupun gunung yang tadi di setup oleh tim God pastinya. Sandwich dari Furia membuat mereka tak bisa bergerak sama sekali. Hora yang sudah mendapatkan 16 elimination ini terlampau banyak sebenarnya. Furia juga sebenarnya ngedapetin banyak banget elimination. Kalau dua tim ini mendapatkan chicken, anggaplah ya ada tambahan 10 poin lagi dari chicken yang mereka dapatkan, 26 atau 24 berarti yang bakal dikumpulkan dari salah satu tim ini. Namun bukan tidak mungkin di PUBG Mobile plot twist masih sangat sering terjadi. Ada 7-2-1 dengan last man standingnya, ada juga Ulf dengan Catch sebagai last man standingnya. Di posisi lain inilah dia, posisi dari seorang Catch. Berdiam saja, Auge dia gunakan menuju ke penghujung dari match yang pertama. Sebuah upaya setup dilakukan, namun dua tim dengan performa prima memberikan ancaman ke salah satu lawan mereka. Furia menuju ke pemain-pemain dari Wura. Chief berdiam, ternyata Chief lah yang menggunakan sebuah DP, bukan seorang Ayala, namun ada sharing looting yang terjadi, mengingat memang sudah berada di penghujung dari match, sehingga wajar saja jika resource-nya sudah mulai terkuras. Kalau gua nggak salah tadi Ayala P90 deh, dia punya P90 di tangannya. Ini yang bahaya banget kalau misalkan dimaksimalkan untuk clock combat-nya, tapi pergerakan dari Hura tidak langsung berkumpul mereka, menjaga jarak juga, dan ini sebenarnya yang gua tunggu-tunggu. Bisakah menculik satu pemain dari Furia atau bisakah mendapatkan satu pemain dari Hura yang ada di depannya? Bergerak pelanan pasti Cage, melihat ke arah sebelah kiri. Satu demi satu pergerakan dari Hura sudah mulai kelihatan, tapi Novir masih belum bisa menemukan posisi dari seorang Cage. Kanannya kebuka banget, masih ada vision dari 721 yang juga menyisakan last man standing. Mau kemana kamu, Catch? Menangkap atau ditangkap? Catch ingin datang ke dalam zona, namun tidak hanya Catch, namun Maxo juga ingin melakukan hal yang sama. Maxco maksud saya ingin melakukan hal tersebut juga. Melakukan sebuah gerakan berlari ke arah dalam zona tanpa adanya kendaraan di posisi mereka. Bahkan smoke juga tidak di setup sama sekali dari dua pemain terakhir dari masing-masing tim tersebut. Sky melemparkan granat, memang agresif. Hura sedari tadi memberikan ancaman demi ancaman. Ya, dan lihat berapa banyak obstacle dari emergency cover flare yang udah di setup sama Hura. Ini bakal memusingkan pemain-pemain dari Furia untuk keberadaan setup yang dilakukan oleh Hura saat ini. Ayala pun penasaran, gemes banget rasanya untuk maju, tapi harus berhati-hati supaya tidak ada yang tumbang. Karena menurut gue salah satu tumbang duluan ini bakal jadi keuntungan buat tim yang berhasil menumbangkan. P90 dari Ayala ada 51 per 167 sehingga masih sangat bisa digunakan. Lemparan utility terjadi lagi. Higors nampaknya dikirim untuk berputar-putar sedikit mencari informasi menuju ke Wura. Sementara Sky sebagai pemain bintang di tim tersebut, dan ya 721 pulang pasrah saja dia terkena blue zone. Ya, tidak ingin memberikan elimination berikutnya menuju ke arah tim-tim yang tersisa kali ini. Apakah Ulf juga akan melakukan hal yang sama? Karena Ulf juga hanya menyisakan seorang Cage yang menjadi pemain terakhir dari tim Ulf. Akan ada 4 melawan 3 antara Hura dan juga Furia. Sky lagi-lagi menarik mundur ke arah belakang sana, melihat satu harusnya di bagian depan. Tapi Sky masih belum berani untuk maju dan masih melakukan hard check menuju ke arah belakang sana. Takutnya tiba-tiba terbackstep oleh satu pemain terakhir dari tim Ulf. Menyisakan 3 tim, Turki, Brazil, ataupun Nepal yang akan mendapatkan winner chicken dinner di phase pembuka. Di Grand Final Silence dibuat terdiam. Dengan DP-nya gagal dia memanfaatkan satu kepala belakang yang sangat free sebenarnya tadi. Nggak ubun-ubun, tapi granat Connect Express damage dikirimkan menuju ke arah satu pemain dari Furia yang ada di area depan sana. Smoke kembali lagi di setup, kembali lagi di pop up, bahkan masih ada emergency cover flare yang digunakan oleh pemain-pemain dari tim Hura. Semakin banyak emergency cover flare membuat pusing semua pemain Furia untuk mendeteksi keberadaan dari pemain Hura.
Dan perlu diperhatikan jangan sampai kita berada di area bawah dari emergency cover flare saat sedang turun, bisa saja kegencet dan knockdown. Ya. Itu sering terjadi di turnamen-turnamen dan pastinya merusak ritme momentum yang sedang dibangun dari tim tersebut. Ayala bergerak Wow. dia di belakang dua rekannya, di belakang dua kendaraan yang sudah datang duluan. P90 ada di tangan dari Ayala dan Ayala nampaknya knockdown duluan. Ayala bangku. Sky mendapatkan satu pemain, namun Sky tumbang saat ini. Hura juga menyisakan hanya beberapa pemain saja. Dua terjadi. Cage berhasil menangkap. Cage bisa saja menjadi plot twist di match kali ini, namun Cage tidak berhasil karena sudah pulang. Oh, dipulangkan bersekarang lobby. Sekarang hanya menyisakan satu pemain dari Hura yang bakal bertahan. Kali ini Sleepy bisa mendapatkan satu. Sleepy low health akan ditabrak oleh 3 pemain dari Furia yang akan langsung maju. Tapi clutch akan dia lakukan. Kalau Dara menang Metal Hikon akan menggocek kanan dan kiri. Sama-sama low health akan dikejar. Masih bisa mengambil change weaponnya dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Furia. Menari-nari samba Furia asal Brazil berhasil menunjukkan bagaimana samba Brazil berhasil mendapatkan satu winner chicken dinner selebrasi dari Higors menuju ke para penonton, menunjukkan determinasi dari para pemain Furia sangat luar biasa di akhir-akhir tadi. Namun